Selamat malam sahabat pembelajar, kita berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum tahu, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id atau melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda boleh melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan sahabat pembelajar, seminar malam hari ini sangat spesial karena didukung juga oleh Hidrooksi dan menghadirkan Bapak Kan Edi. Bapak Kan Edi merupakan seorang naturopat dan inventor. Tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Halo, selamat malam semua. Jessica, selamat malam. Semoga Anda selalu semuanya sehat dan bebas COVID karena ada beberapa dari kita hari ini sedang kurang beruntung. Jadi ini salah satu tanda keterbukaan kita di Hidrooksi, Jessica, Ya, Pak. untuk memunculkan teman-teman yang ada yang sedang isoman, ada yang sedang di rumah sakit, live dari rumah sakit, apa saja, kenapa mereka bisa kena, dan pelajaran apa yang kita bisa petik dari mereka. Itu Jessica. Siap Pak Edi, sebelum kita mulai saya akan beritahu dulu kepada sahabat pembelajar bahwa tema seminar online kita hari ini adalah Sehat Bersama Kan Edi, berbagi pengalaman bersama para penderita. Seperti yang tadi Pak Edi sudah sampaikan ya. Hari ini kita akan menghadirkan beberapa orang yang memang penderita COVID. Jadi nanti sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai karena informasi hari ini kita akan banyak sekali ya. Tentunya kita akan kupas bersama Pak Edi dan teman-teman yang lain. Tentunya live dari rumah sakit dan juga isoman. Jadi manfaat tentunya sahabat pembelajar hari ini ikut di dalam seminar hari ini karena untuk mengetahui apa yang harus dihindari dan dilakukan ketika kita terpapar oleh virus saat ini ya. Dan untuk Anda juga yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis pertanyaannya di dalam chat room. Nanti pada saat sesi tanya jawab, nanti kita akan bahas juga bersama Pak Edi dan yang lain. Dan Pak Edi, tanpa berlama-lama lagi, bagaimana nih Pak Edi? Penjelasan mengenai Sehat Bersama Kan Edi. Silakan Pak Edi. Oke, Jessica, izinkan saya untuk membuat update dulu beberapa hal yang menjadi tren sekarang. Misalnya hari ini kurang 55 orang lagi kita telah memecahkan rekor 30.000 orang. Menyedihkan sekali, di Jakarta lebih dari 10.000 infeksi hariannya. Jadi di seluruh kota besar di Jawa, kita bisa sebutkan Bandung, Jakarta, Cirebon, Tegal, Semarang, Yogyakarta, semuanya hancur lebur. Kecuali satu tempat, yaitu di Surabaya. Di Surabaya dalam 14 hari ke belakang kita tidak pernah tembus 100. Ya hari ini misalnya cuma 65 orang. Ya, jadi kami sih agak GR bilang karena kita baru saja membagikan 58.000 botol hidroksi gratis di Surabaya. Karena Surabaya adalah home base dari hidroksi. Kita sudah mengalami gelombang kedua, gelombang pertamanya juga waktu itu begitu. Surabaya relatif lebih bagus. Kita jangan lihat Jawa Timur ya. Kita lihat Surabaya. Jawa Timur hari ini 1.400 lebih. Tapi Surabaya cuma 65. Lalu banyak orang-orang akan bilang, itu mah datanya bohong, banyak yang nggak lapor. Tapi apakah di Jakarta juga semuanya lapor? Tentu Apakah tidak Pak Edi. lapor? Kan nggak juga ya, mirip-mirip. Tapi kita harus percaya data dari pemerintah. Paling nggak itu sebagai pembanding. Tapi dibandingkan Semarang yang kemarin kena 2.300 orang, kotanya lebih kecil dari Surabaya. Surabaya, Jessica, adalah kota terbesar di Indonesia. Karena Jakarta itu kotanya ada 4. Ya, Jakarta provinsi. Jadi kota terbesar di Indonesia adalah Surabaya dengan 3 juta penduduk. Kalau malam hari, kalau siang hari bisa 4,5 juta. Jadi tempat kumuhnya juga banyak, mirip-mirip sama Jakarta. Mencengangkan, mengagumkan sebenarnya pencapaian 65 data pemerintah ini, ya. Kemudian kami update, Bapak Ibu sekalian, kami baru saja kembali dari Makassar, itu sekitar 3 minggu yang lalu. Di Makassar kita melakukan uji coba di
pemakaian hidroksi di sekolah, 3 sekolah SMA, uji coba tatap muka, hasilnya juga luar biasa, yaitu dari 3.000 orang, 1.000 murid, sisanya guru, penjaga sekolah, dan lain-lain. Itu setelah mau liburan kemarin, itu semua di swab, hasilnya tidak ada satupun yang positif. Ya, setelah 1,5 bulan pakai hidroksi. Kemudian update terakhir adalah saya baru saja menyerahkan bantuan ke Pemda di Bangkalan. Kalau nggak salah hari Jumat yang lalu atau hari Kamis, hari Jumat, ya, diterima oleh Pak Bupati. Jadi gini, hidroksi itu punya hutang sama Bangkalan, karena saya tinggal bersama orang COVID di tempat isolasi di Bangkalan. Itu sebenarnya tadinya mau dilaksanakan di Surabaya, tapi Pemdanya tidak mendukung, Kadinkesnya tidak mendukung. Mohon maaf Pak Edi, ke mute ya. Oke, ada telepon masuk, sorry. Namanya Pak Yoyo, itu Kadinkes di Bangkalan. Beliau yang mengizinkan saya dan salah satu relawan masuk ke tempat isolasi. Jadi kita punya utang budi, kita inginkan akhirnya kita bisa berhasil membantu 3.400 botol, dan yang mengejutkan adalah bupatinya bikin pernyataan bahwa dia telah memakai hidroksi lama, ya, karena dikasih Kadinkes, dan sampai saat ini beliau masih bebas COVID, jadi belum pernah terkonfirmasi positif COVID. Jadi kira-kira update-nya begitu, Jessica. Update yang lainnya adalah saat ini lini produksi hidroksi lagi hancur-hancuran, kita kekurangan barang. Jadi mohon maaf kalau di pasaran agak sedikit kosong, tapi kita akan berusaha supaya segera dipulihkan kembali. Karena dengan adanya, kan kita masuk kategori kosmetik ya, sehingga kita kena program pemerintah yang mesti berapa persen, cuma boleh 50% pabriknya masuk begitu. Karena kita bukan pabrik obat, pabriknya kosmetik. Jadi ini juga membuat produktivitas kendala di lapangan ada. Nah, malam ini Jessica, ini sesuatu yang menarik. Kita punya perwira hidroksi yang sayapnya lagi terluka nih. Jadi kita punya di sini ada Pak Bambang yang segera akan melaporkan live dari rumah sakit. Beliau lagi dirawat di rumah sakit karena terkena COVID. Ya, kemudian yang lagi isolasi mandiri ada Pak Richard, ya, kemudian ada Pak Mas Dewa. Mas Dewa ini ceritanya ke Makassar sama saya. Begitu di Makassar dapat kabar bahwa istrinya positif, beliau pulang ngurusin istri dan anaknya kena COVID. Ternyata beliau terpapar juga. Ternyata jebol juga. Kemudian ada cerita Pak Wandi yang menemani Pak Bambang, nanti kita dengarkan kisahnya. Pak Suwandi yang ini semua sebenarnya kena influence yang jelek dari saya. Pak Wandi sama Pak Bambang ini kena pengaruh yang jelek dari saya. Jadi itu saya bocorkan sedikit, sebenarnya mereka melakukan uji coba dengan mendatangi orang COVID, ya. Nanti kita dengarkan ceritanya, Jessica. Siap, Pak Edi. Nah, ini tadi sudah ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Edi ya. Ada Pak Bambang, ada Richard, ada Pak Dewa, dan juga Pak Suwandi. Kita akan kupas bersama-sama satu persatu. Mungkin kita boleh dengar dulu cerita dari Pak Bambang ya, Pak Edi ya. Nah, ya. Di sini sudah ada Pak Bambang. Halo Pak Bambang, selamat malam Pak Bambang. Satu hal dulu Jessica, saya mohon maaf kalau nanti di tengah kita bicara ini banyak yang batuk-batuk ya. Ingat bahwa kondisi mereka masih isoman dan masih di rumah sakit. Ya, tentunya luar biasa sekali karena Pak Bambang, Pak Richard, dan juga Pak Dewa senang berbagi walaupun sedang terpapar COVID ya Pak Edi ya. Jadi nggak apa-apa, kita dengar cerita Pak Bambang terlebih dahulu. Halo Pak Bambang, apa kabar Pak Bambang? Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Ya. Ya, ini resiko yang harus diterima. Mau naik kelas harus diuji dulu. Kebetulan jurusnya meleset ini. Waduh. Jadi terkena pukulan lawan. Yeah. Tapi dari situ justru kita malah belajar nih.
apa yang kita lakuin dulu, apa yang salah, nah kita bisa perbaiki. Ya. Mungkin Pak Bambang boleh cerita nih Pak. Ya, jadi Sebetulnya ceritanya gini. bagaimana bisa kena Pak? Jadi ceritanya saya ini termasuk nekat bertemu dengan dua peristiwa besar. Jadi peristiwa yang pertama itu ada seorang kiai yang dari Madura, sentralnya dari COVID, tepatnya itu di Geger di Bangkalan. Itu hitam di situ. Nah, kiai ini saya kenalan seminggu sebelumnya. Lalu singkat cerita, beliau nelpon minta tolong bahwa dia terkena COVID, dia ada di Surabaya, dia isolasi di hotel. Setelah itu agak malaman, saya ditemani dengan Pak Suwandi ke sana. Saya bawa home care. Tujuannya supaya si kiai tersebut bisa tertolong. Ternyata saya alangkah kagetnya tidak ditemui di dalam di lobi, tapi saya langsung disuruh naik ke kamarnya dia. Waduh. Nah, di dalam saya lebih kaget lagi. Di situ ternyata ada 4 orang. 2 santriwati yang sudah hilang penciumannya, 1 istrinya, 1 beliau. Dan lebih gila lagi, AC-nya tidak dihidupkan. Jadi pengap. Karena waktu itu kalau dihidupkan katanya dia gerges. Sudah lengkaplah penderitaannya. Tapi saya berkeyakinan bahwa saya masih punya hidroksi untuk perlindungan. Jadi saya ketika ngasih home care, ngasih penjelasan, mungkin ada sekitar waktu setengah jam hingga 1 jam di dalam. Otomatis ketika waktu jelasin, terpaksa kadang-kadang saya nggak sengaja lepas masker. Karena kan beliaunya nggak dengar. Lalu ketika ngasih contoh, memakai nebulizer kayak apa? Nah, terpaksa saya buka masker. Saya contohin. Sesudah kiainya, istrinya. Nah, singkat cerita, keluar dari situ, saya dan Pak Suwandi sudah merasa, waduh ini kita bisa kena ini. Jadi semua saya semprotin. Rambut, mulut, hidung, semua saya semprotin. Nah, yang lebih nekat lagi nih, Pak Suwandi. Besok pagi, tanpa sepengetahuan saya, dia mampir lagi ke situ. Dengan suasana kamar yang lebih pengap lagi. Karena AC-nya 3 hari tidak hidup waktu itu. Tidak dihidupin maksudnya. Nah, setelah beberapa hari kemudian, itu kalau nggak salah hari Selasa ya waktu itu, Selasa malam ketemu, lalu saya dapat kabar bahwa orang tua saya itu ini kakinya kaku, nggak bisa jalan. Jadi anak-anaknya berencana untuk masukkan ke rumah sakit di Surabaya. Orang tua saya kebetulan juga dari Surabaya, dari Madura. Di sampingnya Geger, di sampingnya zona hitam COVID itu. Gak disangka, ternyata sebelum masuk rumah sakit, di swab, ternyata mama saya itu ternyata dugaan kakinya problem itu dari COVID. Jadi di swab, CT-nya adalah 14. Jadi kakak saya dan suaminya yang antar semobil
dari Madura ke Surabaya, dia positif. Saya waktu itu gantian jaga, lalu karena di rumah sakit tersebut untuk COVID penuh, akhirnya cari rumah sakit itu semalaman sampai nemu rumah sakit di tempat lain baru subuh. Nah, dua peristiwa itu, peristiwa yang kedua saya kan mama saya kena, lalu melehan sampai subuh. Nah, dari dua peristiwa itu mungkin kondisi daya kurang bagus, kondisi saya lagi drop waktu melehan subuh itu. Akhirnya hari itu besoknya mulailah agak nggak enak. Jadi di belakang tenggorokan tuh kayak ada lendiring jatuh gitu. Lalu mulai anget-anget sedikit. Udah setelah itu berapa hari ke depannya mulai panas, lalu agak batuk-batuk. Nah, beruntungnya di keluarga saya, istri dan anak saya itu semuanya di antigen itu negatif. Termasuk orang yang nekat nemeni saya, Pak Suwandi, itu juga di antigen negatif. Nah, selanjutnya karena yang lain pada negatif di tempat saya aja yang positif, akhirnya saya dipaksa untuk masuk rumah sakit. Tujuannya apa? Demi menjaga tidak menyebar ke rumah dan ke kantor. Jadi seluruh kantor di antigen, hanya saya aja yang negatif, yang positif, yang kena. Ya udah, singkat cerita masuk rumah sakit, ya dinikmati aja. Ini mungkin bagian dari proses. Orang mau naik kelas ada ujiannya. Tetap semangat Pak Bambang. Sebelum kita lanjut, mungkin saya akan bertanya dulu kepada Pak Bambang. Tadi Pak Bambang ada cerita bahwa Pak Bambang berada di dalam ruangan tersebut itu sempat lepas masker ya Pak ya. Nah, itu kira-kira berapa lama Pak Bapak lepas masker? Mungkin saya kan pertemuan totalnya antara 30 menit hingga 1 jam. Mungkin yang lepas masker bisa jadi mungkin 10-15 menitan. Hanya 10 sampai 15 menit saja ya Pak Bambang ya? Bukan hanya. Oh, itu termasuk lama ya Pak ya? Lepas masker 2 detik aja sudah ketempelan virus itu. Oh iya. Sedangkan Pak Suwandi sama sekali tidak lepas masker kah Pak? Pada saat itu. Nah, Pak Suwandi mungkin langsung sambung Pak. Langsung lanjut. Pak Suwandi di unmute dulu, Pak. Sebentar, saya unmute. Silakan Pak Suwandi, kita dengar cerita dari sisi Pak Suwandi ya. Ya, selamat malam Bu Jessica. Selamat malam Pak Suwandi. Saya sama Pak Bambang itu termasuk pasukan hidroksi yang paling nekat. Itu enggak terasa saya sama Pak Bambang di ruangan itu karena terlalu pengap kan. Saya sendiri ya lepas masker sama Pak Bambang, sama. Tapi setelah keluar dari kamar itu, mulai saya ketakutan. Ya oke, ketakutan saya pulang rumah, saya semproti semua. Pak Bambang juga semproti semua, sama. Muka, segala macam, baju-baju semproti. Mobil juga disemproti. Besoknya kiainya hubungan sama saya. Pakai voice WA itu. Video call ya Pak ya? Atau audio call? Bukan, audio call. Ya. Okay. Dia sampai nggak bisa napas, katanya nggak bisa napas semalam batuk-batuk. Padahal kiai itu waktu kemarinnya di hotelnya itu dekat sama saya nggak sampai 1 meter ya, 1 meteran ya. Kita juga duduk di kursi itu. Setelah itu besoknya dia batuk-batuk, saya kirimi lagi minyak kayu putih. Saya ajari dia bilang batuk-batuk, saya ajari, saya belikan
minyak kayu putih, saya berikan kapsul untuk memperbaiki asam lambung. Saya juga bikin kapsul untuk asam lambung, itu resepnya dari Pak Edi itu. Tapi tetap tidak sembuh. Ya, dia bilang masih tetap sakit. Terus saya belikan minyak kayu putih, terus itu masih saya di kamarnya itu tambah pengap hari keduanya. Karena AC-nya kan tidak nyala. Wah, ini sangat berbahaya. Habis itu saya keluar, masih saya belikan minuman lagi kayaknya. Saya belikan minuman 6 botol, saya masukkan kamar, tapi saya tidak berani masuk. Itu, tak tinggal pulang. Nah itu hari Selasa, hari Rebu ya Pak Bambang ya. Rebu, saya tunggu. Kamis, Jumat. Jumat itu saya di kantor ya. Jumat malam saya pulang rumah, badan saya panas. Waduh, wah ini, kena ini, saya pikir begitu. Langsung saya hantam paracetamol, hidroksi saya minum aspirin. Semuanya saya minum. Pokoknya hari itu minum paracetamol, malam itu saya gelisah. Tidur goling-goling terus. Panasnya enggak karuan. Wah, ini saya pasti ketularan. Udah Sabtu pagi lebih enakan. Enak. Sabtu pagi, tapi saya enggak berani ngantor. Saya bilang Pak Bambang saya enggak ngantor. Badan saya panas, Pak. Wah, itu. Pak Bambang itu belum swab kelihatannya. Swabnya itu Sabtu siang ya, Pak Bambang. Kelihatannya gitu. Baru kelihatan positif. Siang-siang saya kabari Pak Bambang. Pak, saya positif. Saya langsung cari antigen. Beli antigen saya. Beli 3 pak saya. Yang 1 pak 900.000, yang 2 pak 800.000. Hari Minggu, wah ini seger ini. Saya rencana mau HES di gunung. Tidak jadi. Siang-siang saya diorderi polisi Bojonegoro. Disuruh ngirimi 3 dus hidroksi. Wah ini saya mesti telepon teman saya yang bagian gudang. Nah, telepon dia minta dijemput. Saya pinjam kuncinya tidak boleh. Minta dijemput. Bingung saya. Saya bilang Pak Bambang, itu yang bagian gudang suruh datang aja ke kantor gitu. Akhirnya dia datang ke kantor. Saya salah kirim barang gitu. Belum tahu ini saya masih negatif atau belum. Setelah kirimnya barang saya ganti, saya masuk JNT lagi, saya baru pulang. Pulang saya baru tes antigen. Terus ternyata negatif. Pak Edi sudah khawatir. Di jalan ditelepon saya sama Pak Edi. Hati-hati di jalan, soalnya kan badan saya kan panas. Takut geblak atau apa gitu. Sampai rumah saya tes, negatif saya. Itu hari Minggu, negatif. Hari Senin, saya tes lagi di kantor sama Pak Edi. Berarti saya negatif kan boleh masuk kantor. Saya tes lagi. Negatif lagi. Hari Kamis saya tes lagi, negatif lagi. Jadi saya ngantor terus setelah itu. Nah, saya mikir, kenapa ya Pak Edi kok saya tidak kena ya? Rasanya mestinya kena kayak Pak Bambang. Pak Edi bilang, mungkin kamu sudah divaksin mungkin. Saya mikir, vaksin ya tidak percaya saya. Karena saya pernah masuk rumah sakit, mengunjungi adik saya meninggal gara-gara divaksin. Adik saya itu disuntik pertama, 2 hari langsung mati. Darahnya membeku. Saya sambangi di rumah sakit, saya mau lihat jenazahnya, sama rumah sakit didata saya. Saya bilang rumah sakit, saya sudah divaksin. Dia bilang, vaksin tidak ada hubungannya. Bukan jaminan Pak, dia bilang gitu. Walah gitu percuma saya divaksin. Gitu. Nah, dari situ kayak saya juga khawatir. Apakah vaksin ini bisa membantu saya? Lah waktu saya tinggal sama Pak Bambang atau besoknya saya datang lagi itu, saya merasa, wah ini kena ini hari Minggu itu. Tapi ternyata negatif. Nah itu saya tidak mengerti sampai sekarang. Apakah karena vaksin atau memang saya punya imun tubuh kuat. Padahal saya ini 67 tahun ini. Gitu. Sudah tua. Di kantor paling tua saya itu sekarang. Di kantor hidroksi. Itu. Nah sampai situ ya saya sampai sekarang ya tenang-tenang aja. Tidak khawatir. Itulah kesaksian saya. Mungkin kalau ada pertanyaan lain. Pak Suwandi, silakan. Lanjut. Ada tambahan sedikit. Silakan Pak Bambang. Pak Kiainya itu besoknya setelah ketemu Pak Suwandi, dia ngabarin bahwa dia di swab
itu positif. Lalu setelah itu berapa hari kemudian saya dapat broadcastan dari Pak Edi bahwa kiainya itu meninggal. Ya, itu yang lalu mengerikan. Ya. Lalu cerita yang kedua yang mengenai mama saya itu, kan yang ngerawat di Madura sehari-hari itu berdua dengan papa. Jadi nggak mungkin, nggak ada alasan bahwa papa pun juga pasti kalau di swab itu pasti positif. Tidak ada alasan apapun yang, tidak ada satu alasan pun yang menyatakan bahwa mereka salah satu pasti negatif, nggak mungkin. Nah, ternyata karena kebingungan anaknya, papa disuruh swab. Nah, ternyata papa 3 hari kemudian di swab, ternyata hasilnya negatif. Nah, itu yang bikin bingung gitu. Nah, ternyata saya sebelum swab ke tempat swab, papa kan sudah pakai hidroksi sebelumnya. Sebelum swab, pagi harinya, saya telepon dia. Saya suruh semprot di tenggorokan dan hidung. Di tempat swab, saya juga suruh semprot di tenggorokan dan di hidung. Akhirnya hasilnya keluar negatif. Ya, mungkin itu yang perlu saya tambahin. Silakan dilanjut. Mama suka pakai hidroksi nggak, Pak Bambang? Mama itu, jadi mama ini kan stroke 5-10 tahun yang 8 tahun yang lalu ya. Jadi tangannya lemah. Jadi yang selalu memakai itu adalah papa. Dia tidak bisa pakai sendiri. Jadi nggak bisa nyemprot sendiri langsung. Selalu dibantu oleh papa. Oleh karena itu kalau papa nggak nyemprot, ya dia nggak pakai. Dan jarang pakai. Kalau dia keluar ke Surabaya, baru dipakai sama papa. Kalau di rumah, nggak dipakein sama papa. Gitu. Itu ceritanya. Oke, Jessica, mungkin saya bisa nambahkan ya. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Jadi ada hal-hal yang istimewa. Misalnya tadi Pak Suwandi pasti ketularan virusnya juga lah. Tapi dia tidak menulari keluarga ya. Pak Suwandi, istri dan anak aman ya Pak Suwandi ya? Aman, istriku saya swab bareng, saya negatif. Iya, Pak Suwandi hampir diusir dari rumah Pak ya? Iya. Kasihan ya Pak ya. Lalu Pak Bambang juga begitu. Pak Bambang ada 2 anak, satu rumah dengan istri. Itu tidak, waktu itu di swab tidak, masih negatif. Jadi kita melihat ada pola bahwa tidak menulari ya, tidak menulari. Padahal menurut saya Pak Bambang ini pasti kena Delta karena batuknya lama sekali selesainya. Ciri-ciri yang kena Delta ini adalah batuknya luar biasa, Jessica. Jadi luar biasa sekali. Nanti mungkin kita akan gali sih kenapa sih bisa jadi lebih parah ya. Kenapa Pak Bambang masih masuk rumah? Tapi sudah dijawab tadi ya, bahwa karena supaya isolasi, supaya di rumah karena istrinya kira-kira diusir istri Pak Bambang ya. Bahasa kasarnya gitu ya Pak ya. Bahasa kasarnya gitu ya. Iya. Cara halus. Ya Pak, jadi tepatnya itu istri dan ini keluarga besar ya. merasa nggak nyaman. Iya, iya. Kalau nggak keluar dari rumah, dia merasa risih sendiri gitu. Iya. Nah, positifnya Jessica, dari semua perwira kita sebut perwira dari hidroksi yang kena, maupun yang tidak kena ya. Kalau yang tidak kena nggak ada masalah, yang kena itu gejalanya nggak berat, gejalanya ringan. Nanti kita bicarakan, kita coba wawancara dengan Pak Richard. Pak Richard juga saat ini masih positif, belum negatif, tapi saya dengar sudah berkegiatan. Ya, kita sebenarnya gini, saya juga menunggu momen, mungkin karena viral load-nya sudah sangat tinggi sekarang, kapan giliran saya. Kalau kita kena, nggak masalah sih sebenarnya, yang penting kan kita bisa sembuh. Kita bisa anggap ini kayak flu biasa. Kita cuma dikasih oleh Tuhan untuk istirahat beberapa saat,
tidak berkegiatan. Kayak Pak Bambang ini bukan nggak berkegiatan, masih ngurusin pembukuan dia. Kalau dia ngurusin pembukuan, wah saya rasa dia sudah sehat. Ya, dikejar-kejar orang kantor berarti sudah sehat. Jadi menurut saya ya mungkin gilirannya manakala kita lengah, hidroksi bukan segala-galanya. Ya, dari pelajaran ini begitu. Kalau kita tergantung persennya, kayak tadi Pak Bambang uji nyali sama Pak Suwandi, wah nggak kena itu keberuntungan besar. Ya, tapi saya minta jangan ada lagi dah yang lakukan kayak gitu. Cukup saya aja yang gila, yang lain jangan ikut gila. Ya Pak Bambang, Pak Suwandi. Cukup saya aja, yang lain jangan ikut gila. Jadi yang penting adalah bahwa saat ini semua yang terkena di tim hidroksi semua dalam keadaan menuju baik dan tidak ada gejala yang berat. Gitu Jessica. Ya, luar biasa sekali. Mungkin tadi saya ada tertarik sama Pak Bambang yang bicara bahwa memang ibunya Pak Bambang itu gejalanya itu di kaki. Tapi ternyata itu karena COVID, Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan nggak, Pak? Sebetulnya itu kenapa sih, Pak? Ya, oke, saya lupa jelasin detail. Jadi mama saya itu sekarang usia 80 tahun. Kena stroke di usia 70-an. Nah, di rumah sakit bilang gini, jadi COVID itu bisa gejalanya munculnya macam-macam. Termasuk mungkin tiba-tiba kakinya nggak bisa digerakkan. Tiba-tiba katanya ada yang datang ke sana kayak orang pikul. Tiba-tiba kayak orang ini, apa itu, kebingungan katanya. Jadi macam-macam katanya. Maka oleh karena itu, begitu diduga ada hal yang aneh, rumah sakit yang pertama dia lakuin itu di swab. Baru setelah dia bebas bukan COVID, baru cari penyakit sebenarnya. Dan terbukti mama saya setelah dirawat stabil ya, itu kakinya bisa digerakin sendiri. Begitu. Cuman nggak tahu kenapa, agak aneh juga nih, di usia 80 ini ya, kondisinya semua stabil. Oksigen stabil, suhu stabil. Cuman angka CT ini nyantol. Kan pertama masuk 14. Terus nyantol di 20. Sekarang ini masih nyantol di angka 25. Padahal ini sudah hampir 2 minggu atau 3 minggu. Nah, saya sendiri tidak bisa kirim hidroksi ke sana. Karena mama sendiri tidak bisa pakai sendiri. Sedangkan di rumah sakit, dokter ataupun suster tidak akan memperbolehkan hal itu. Kecuali obat yang direkomend oleh dokter, baru dia bisa. Itu pun kemarin mau dikasih itu loh, Ivermectin ya? Ivermectin. Itu pun disuruh bikin pernyataan. Suruh bikin pernyataan dari keluarga, ditandatangani, baru dokternya berani. Itu pun Ivermectin sudah dikenal. Kalau yang belum dikenal, ditolak mentah. Ya Jessica, saya juga mungkin boleh nambahkan dikit. Pak Bambang ini waktu itu ada permintaan ke saya karena kebetulan kita banyak berhubungan dengan orang-orang yang akhirnya menjadi negatif setelah positif untuk mendapatkan plasma convalescent. Beliaunya ini pengen nyobain mau graduate nih, ceritanya mau wisuda dengan akhirnya mau sekalian udah di rumah sakit, sekalian mau nyobain plasma convalescent. Ya, saya sudah carikan ada 3 donor karena Pak Bambang ya Pak Bambang ya. Oh betul. Ada 3 donor, tapi sampai sekarang tuh tidak diizinkan sama dokternya. Alasannya dokter tidak mengizinkan adalah sayang mungkin plasmanya bisa buat orang lain karena kondisinya sangat baik. Pak Bambang itu mencopot oksigen itu saturasi masih 93-94 ya Pak Bambang ya? Iya betul. Jadi dokternya bilang nggak pantas dia dikasih plasma convalescent.
Ini Iya. enggak pakai oksigen ini. Jadi dia dokternya berkesimpulan kasihan lah plasmanya buat orang lain aja. Pak Bambang dalam kondisi baik-baik saja, tidak seperti Jakarta yang sedang tidak baik-baik. Saya iri tadi pagi sebelah kiri saya itu tiba-tiba ditawarin itu sama susternya, Pak, ini anaknya bisa disuruh datang. Kalau setuju, Bapak mau dikasih terapi plasma. Saya langsung protes lah. Saya waktu pertama masuk itu sudah permohonan plasma, belum di ACC. Sudah kan? Tadi sore sebelah saya yang satunya ditawarin juga, Pak, maukah terapi plasma? Saya langsung protes lagi. Loh, nah saya gimana nih? Iya Pak Bambang, lu kan baik-baik aja. Ya nggak? Kasih plasmanya buat orang lain lah yang membutuhkan ya. Daripada kita berebutan toh. Gitu. Jadi saya bersyukur bahwa kesan dokter pun begitu. Jadi Pak Bambang dalam kondisi baik-baik aja, tinggal nunggu, menurut saya tinggal nunggu hasil swabnya negatif ya sudah bisa pulang ya, Pak Bambang ya. Kasihan Pak Bambang, orang sekarang mau masuk rumah sakit tuh pada susah loh Pak Bambang. Satu tempat itu 1 nyawa sekarang. Ya kan? Gitu Jessica. 14 rumah sakit di Surabaya lockdown. Over pasien. Penuhan ya Pak ya. Ya. Dan ini saya lihat Pak Bambang pun waktu itu kan kita pernah bertemu ya Pak di sebuah wawancara di Zoom. Sepertinya sama saja Pak dengan sekarang Pak. seperti tidak ada berbeda terpapar maupun tidak terpapar ya Pak ya. Ya, ini ceritanya kan saya misalkan sebagai pawang singa ya. Kebetulan singanya ada yang nakal nih, cakar saya. Ya, apakah saya terus berhenti nggak jadi pawang singa? Kan sayang dong keahlian yang sudah dapat. Jadi saya perdalam lagi keahlian saya untuk supaya bisa menangani singa yang meleng ini, yang nakal ini. Luar biasa sekali. Oke. Ya, mungkin Jessica kita bisa ke Pak Richard. Richard juga punya kisah dan Mas Dewa yang punya kisah yang luar biasa juga. Ya, boleh Pak Edi. Mungkin sebelum kita ke Pak Richard dan Pak Dewa, saya akan bertanya dulu ke Pak Suwandi ya, biar selesai gitu ya. Pak Suwandi kemarin itu boleh nggak cerita demamnya itu berapa lama dan Pak Suwandi melakukan antigennya itu hari keberapa Pak berarti setelah bertemu dengan Bapak Kiai tersebut Pak Suwandi? Oh begini, saya waktu hari Jumat malam itu saya kan masih kerja. Jadi saya pulang kerja itu masih ngirim-ngirim hidroksi ke tempat orang. Ada salah satu tetangganya Pak Edi. Itu saya disuruh masuk, saya sudah tidak enak, badan saya tidak berani saya. Itu saya pulang rumah, saya mulai, loh ini kok ada gejala panas. Batuk tapi enggak, cuma panas, demam. Wah ini saya kena ini. Langsung saya ngatasi dengan paracetamol sama aspirin. Saya sampai beli paracetamol di apotek sama aspirin itu saya masih beli 1 pak. Gitu, saya minum banyak-banyak itu. Aspirinnya kan cuma 80 mili, saya minum 4 tablet. Paracetamolnya 1, sama saya 1 minum lagi Teraep, itu paracetamol yang 650 mili. Berarti saya minum 1000 mili. Saya minum malam itu 2 kali. Terus saya takut kena batuk, saya minum minyak kayu putih malam itu. Tapi malam itu panasnya itu bikin saya menggelepar gitu loh. Saya tahu kira-kira panas saya 37 ke atas itu. Nggak sampai 38 karena saya bisa ngukur gitu. Pak, termometer saya enggak punya, tapi saya masih bisa merasakan ini masih 38. Besok paginya saya agak segar. Segar tapi masih tetap panas. Saya tidak berani ngantor. Saya telepon Pak Bambang. 1 hari Sabtu itu agak menurun terus sampai hari Minggu. Hari Minggu saya segar. Saya pikir mau olahraga naik gunung, saya tidak berani. Tapi saya keluar waktu itu ngambil obat. Baru minggunya itu setelah saya ngambil hidroksi kirim ke ekspedisi, saya pulang baru saya swab. Kira-kira jam
4:30 saya swab. Baru ketahuan negatif, saya langsung telepon Pak Edi, Pak saya negatif. Gitu. Berarti saya Senin boleh ke kantor Pak? Ya enggak apa-apa. Senin saya swab lagi, negatif lagi. Yap. Itu ceritanya. Kemis Terima saya kasih, swab, saya Pak Suwandi. Ya, Ya, berarti kira-kira demamnya sekitar 2 hari dan Pak Suwandi antigennya itu 3 hari dan hari Seninnya pun juga tetap antigen tetap negatif ya Pak ya, luar biasa ya, sekali. ya, Siap-siap. betul. Oke, terima kasih Pak Suwandi dan juga Pak Bambang. Kita akan beralih ke dua narasumber kita yaitu Pak Richard dan juga Pak Dewa. Tapi saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, bagi yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Jadi kita di sini lebih ke pertanyaan dari sahabat pembelajar juga kita akan jawab ya, Pak Edi ya, tentunya. Nah, tadi seperti yang sudah Pak Edi sampaikan, kita ada 2 pembicara lagi yaitu Pak Richard dan juga Pak Dewa. Pak Richard mungkin sudah ada di sini kah, Pak Richard? Boleh menceritakan nggak nih Pak Richard, bagaimana keadaannya dan bagaimana sih bisa kena terpapar? Halo Pak Richard, salam kenal Pak. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, saya ini tepar ya, saya ambruk itu tepatnya hari Kamis 2 minggu yang lalu. Tapi sebelumnya 3 minggu yang lalu badan saya mungkin sudah sering ini ya, sudah kadang pernah panas, pernah lambung saya pernah kembung gitu, tapi saya lewat gitu loh ya, karena dalam Juni ya, mulai pertengahan Mei sampai Juni saya sering keluar kota ini bagiin baksos ya, pengusaha peduli NKRI, jadi keliling ke beberapa kota di Jawa Timur, mulai sebelum Idul Fitri puasa sampai kemarin hari Kamis terakhir saya ke Madiun gitu. Nah, singkat cerita ya, saya ke beberapa tempat dan di dalam kota saya bagi beras itu di beberapa titik kalangan menengah ke bawah ya. Jadi teman-teman itu juga sudah peringatin saya, kamu kok berani ya, saya bilang tugas ya kan, tugas. Nah, tepatnya saya yang hari Kamis itu saya ke Madiun, saya beberapa hari itu sudah nggak enak badan, tapi saya paksain hari Kamis karena yang berangkat sedikit dan saya sudah janji dengan teman saya di Madiun untuk temenin mereka karena saya yang kebetulan ketua lah di Surabaya, mereka ketua di Madiun gitu kan, sama dengan Pak Suwandi saya dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa ya itu tadi. Nah di sana karena kita acara serah terima seremonial dengan Bupati, Wali Kota, Kapolres dan ini Kodim ya, Dandim itu tadi. Nah, setelah saya berangkat tepatnya saya berangkat jam 5, nyampe di sana persis 7:30, kemudian upacara. Kemudian setelah upacara kami makan satu meja dengan Bupati dan Wali Kota dengan Kapolres juga. Setelah bagi-bagi beras, saya mampir ke Kapolres, kemudian saya pisahkan diri dengan teman, saya bilang, saya sempetin mampir di Klenteng sana, saya ibadah, kemudian saya pulang sendiri, saya bilang pisah, karena saya berangkat, satu mobil saya berangkat sendiri. Ya di perjalanan, badan saya terasa panas, saya bilang, Pak saya sudah minum air putih selama perjalanan. Ya singkat cerita, sampai Surabaya, saya masuk jam 2, kemudian saya mampir ke beberapa teman, habis itu sore saya Zoom meeting dengan panitia, kemudian saya tidur sudah, ambruk, saya tidur. Jumat pagi saya bangun, ya seperti orang flu biasa. Saya masih yakin saya nggak apa-apa, saya hanya kecapean. Jumat begitu malam ya agak panas-panas sedikit. Hari Sabtu pagi ya seger lagi sedikit, tapi ya saya tahu. Kemudian saya ambil antigen.
saya punya antigen, saya swab positif. Saya telepon Pak Edi, Pak, garis saya 2 nih Pak, tapi yang terang yang bawah Pak, C-nya sedikit. Oh sudah pasti. Oke, saya bilang oke lah, saya isolman, saya nggak usah PCR, toh sudah tahu positif, buang-buang duit gitu kan. Nanti kalau sudah sembuh, 10 hari baru kita, 7 hari atau 10 hari nanti kita PCR aja. Besoknya hari Minggu saya PCR-in istri saya, karena istri saya kan ngantor kan, jadi kan dia harus di PCA, nggak bisa. Ternyata dia saya PCR-in hari Minggu, hasilnya negatif, CT 40. Wah, saya tambah yakin lagi, oh saya nggak apa-apa, saya paling masuk angin aja, drop lah, kecapean. Hari Senin sore, setiap hari saya semprot hidroksi, saya perbanyakin, tapi panas, tenggorokan terasa panas. Wah, saya bilang, wah kena ini saya. Kena, karena saya merasa efek kalau kita semprot ada panas, berarti di dalam tenggorokan ini ada something. Saya bilang, waduh panas ini. Selasa juga, badan saya mulai sakit-sakit. Nah, singkat cerita, terus hari Rabu, saya paksain, saya PCR, hasil, terus kemudian hari Rabu saya injek vitamin C sama neurobion. Saya panggil suster datang untuk supaya saya tidak sakit badan saya. Kamis sore, Kamis itu masih Rebo sampai Rebo malam hasil PCR tidak keluar. Kamis saya ke tempat ke PCR sana di drive-thru, mereka bilang ada keterlambatan. Saya marah-marah di sana. Saya marah-marah, saya bilang, kok bisa terlambat? Kenapa enggak WA? Saya masih marahin mereka. Kalau kalian tidak keluarin, tidak sampein, saya masukin Suara Surabaya, saya bilang. Saya bilang, kalau main-main, saya akan masukin Suara Surabaya. Nah, sorenya, saya pulang, sorenya keluar hasilnya, positif. Tapi hari Kamis itu, kondisi saya malam sudah enakan. Saya sudah mulai tidur nyenyak hari Rabu malam, saya sudah mulai tidur nyenyak, Kamis tidur nyenyak, Jumat, sampai sekarang. Dan saya sebetulnya sudah mulai, ini hari Senin ya, saya mulai hari Jumat malam, saya sudah terpaksa keluar malam ke rumah orang tua saya, karena orang tua saya juga waktu itu khawatir kena, tapi hasilnya belum keluar. Nah, kemarin keluar hasilnya sudah positif semua. Ya, tapi semua kembali lagi dari awal, saya tidak kehilangan penciuman, nafsu makan biasa, saturasi oksigen saya 95 ke atas. Terus. Jadi saya melihat memang saya karena aktivitas yang terlalu padat, kemudian saya agak lengah, terus terang saya agak lengah, biasanya sehari saya pasti semprot 3 kali, itu karena kesibukan saya cuma sekali, itu pun kadang-kadang hampir sempat lupa sampai malam, jadi saya merasa saya yang lengah dan kecapean, itu yang saya rasakan. Tapi Pak Edi bilang, ya sudahlah, sekaligus kamu bisa rasain kena COVID, apa bedanya kita yang nggak pakai. Saya sampai hari ini nggak apa-apa, saya beraktif, saya masih bantu orang tua. Tadi saya pagi masih keliling isi oksigen, tabung oksigen untuk orang tua saya, dan tadi masih ngurusin ordernya hidrooksi. Ada yang cari sampai antar tapi saya ke ekspedisi, saya suruh sopir saya, tapi saya tadi urusin itu semua. Saya masih beraktivitas ya, cuman harus cepat istirahat supaya bisa benar-benar pulih dan bisa beraktivitas benar gitulah. Cuman ada batuk, gatal. Jadi saya masih makan obat batuknya. Kalau vitamin sama berapa antibiotik yang antivirus ya saya ikutin lah. Saya mau enggak makan, kok nggak enak semua bilang jangan main-main, ya saya minum itu semua, sudah hari ketiga lah, 2 hari lagi saya sudah lolos nggak makan obat itu semua. Ya itu yang kami rasakan, dan saya rasa ya itulah yang bisa membantu ini ya, nggak sampai parah. Orang tua saya aja usia 7, papa saya usia 80, mama saya umur 7, usia 76. Hanya mama yang agak berat karena ya batuknya, karena
karena batuk. Yang papa CT-nya 34, positif tapi 34, mama masih 22,5. Nah, dia hanya nafsu makan nggak masalah, hanya batuk. Ya, itu yang mengganggu. Makanya saya khawatir saya pasangin oksigen. Saturasinya ya 95, kadang-kadang kalau habis jalan, habis ke toilet, nah, mungkin habis jongkok, nah, dia juga punya hipertensi lah, saturasinya oksigennya turun sampai 85 begitu. Saya pakai oksigen, kemudian pun lepas sudah angkanya di 95 gitu. Kalau batuk turun lagi karena ini ya ngekel itu gatal itu loh, sampai batuk yang bertubi-tubi. Nah, itu mengganggu pernafasannya. Itu yang dirasakan itu. Ya, demikian ini sharing saya itu aja. Mungkin ya kelolosannya sih kecapean. Ya di Madiun itu angkanya lagi tinggi, dan wali kota dan kapolresnya saya terima berita besoknya mereka positif semua, itu berarti mereka sudah positif. Itu tadi. Jadi saya makan satu meja dengan mereka. Ya. Itu tadi. Berarti Pak Richard terpaparnya itu pada saat makan satu meja. Enggak. Saya rasa sudah, kita juga sendiri sudah drop. Kebetulan mereka juga sudah terpapar. Ya, teman-teman bilang, kamu yang nularin atau kamu yang ditularin? Saya bilang nggak tahu, sudah sama-sama lah. Nggak mungkin kan langsung kena, langsung positif kan enggak. Itu pasti sudah berjalan 3-4 hari sebelumnya. Jadi sama-sama lah, posisinya sama-sama drop, dan angka di Madiun memang lagi tinggi-tingginya. Tapi kita ada acara sih, seremonial serah terima 35 ton beras. Saya yang harus kasih kata sambutan di sana. Ya. Pak, terima kasih. Tadi saya tertarik dengan Pak Richard yang bicara bahwa Pak Richard itu melakukan injek ke tubuhnya Pak Richard, Teh. Ya, saya vitamin C lah, ya. supaya sebetulnya apakah itu berpengaruh Pak ke badan Bapak? Ya, kalau saya bilang vitamin C sama neurobion itu supaya nggak sakit aja, supaya tidur mungkin bisa nyenyak aja, itulah. Itu instan lah ya. Itu semua orang pada tahu kalau kondisi drop, kalau mau suntik vitamin C sama neurobion, badan lebih enak gitu, supaya nggak sakit-sakit tubuh. Itu aja. Itu. Siap Pak Richard. Mungkin Pak Edi mau menambahkan sesuatu, Pak? Silakan Pak. Nah itu Pak Richard ini ngaku juga sama saya bahwa dia itu biasanya kan standar kita itu mesti 3-4 kali pakai, apalagi dengan kesibukan begitu tinggi ya. Ini udah ngaku nih, pengakuan dosa, makanya cuma sekali Pak Richard ya. Kadang-kadang itu pun lupa ya, hampir kelupaan. Ya, hampir kelupaan Pak, dalam 2 minggu terakhir Pak. Nah itu, jadi gini, nanti setelah Pak Dewa, saya sebenarnya ingin bertanya ke teman-teman ini perwira-perwiranya kita di Hidroksi yang terpapar COVID. Saya pengen bertanya, sebenarnya menurut mereka atau menurut kalian, itu efektif nggak sih Hidroksi gitu loh. Jadi gini, ini mungkin aneh bagi sebagian orang, kenapa kita justru showing orang-orang kita, perwira-perwira kita, pejuang-pejuang kita yang dalam tanda kutip itu gagal. Ya kan? Agak gagal nih. Karena kita showing itu bentuk dari transparansi kita, bentuk dari pembelajaran kepada orang-orang yang memakai Hidroksi bahwa tanpa konsistensi ya sebenarnya Hidroksi menjadi jauh lebih hebat ya kalau kita juga taat prokes. Setuju nggak Pak Richard? Halo, ya Pak Richard. Setuju Pak Edi, saya setuju. Ya, jadi ini adalah kita mau mencari benang merahnya sebenarnya apa, Jessica. Kalau Pak Bambang sama Pak Bambang tadi terpapar karena ada 2 peristiwa besar, agak nekat. Orang sudah tahu positif di dalam satu ruangan, didatengin, ngobrolnya saya dengar sejam lebih, bukan 30 menit sampai 1 jam. Kata Pak Sondi sejam lebih tuh. Ya itu pasti viral load-nya tinggi sekali. Jadi teman informasi, waktu saya tinggal bersama orang COVID di tempat isolasi 3 hari 2 malam, saya mengkondisikannya gimana? Misalnya begitu saya masuk, saya berikan dulu mereka Hidroksi, saya contohin cara pakainya, kemudian saya lihat mereka sudah pakai, baru kita bergaul bersama.
Karena lebih penting bagi saya adalah logikanya, kalau saya kan orang tidak terpapar tuh, lebih penting adalah menaklukkan apa yang di air liur mereka. Jadi menaklukkan apa yang di air liur mereka, ini menjadi pembelajaran buat kita. Jadi saat ini kalau kita memberikan hidroksi ke orang lain di lingkungan kita, berarti menolong diri kita sendiri. Supaya kita tidak terpapar. Karena kalau kita tidak berikan, hanya kita bertahan aja. Ya, kemungkinan kita satu saat seperti perwira-perwira pejuang-pejuang hidroksi yang tadi kita dengerin, mereka juga manusia biasa. Bisa lengah dan bisa terpapar. Tapi untungnya, menurut saya karena viral load-nya rendah, ya, kita terus membunuh virusnya, kita mengendalikan virusnya sehingga tidak ada yang punya gejala berat. Ya, kalau Pak Bambang gejala sedang lah, sampai dokternya mau plasma konvalesen aja nggak dikasih. Ya, jadi gitu. Jessica, mungkin kita ke Pak Mas Dewa nih. Mas Dewa tadi batuknya nemen, kalau orang kita bilang. Ya, seperti yang tadi Pak Edi di awal sudah sampaikan ya, bahwa Pak Edi sempat ke Makassar terlebih dahulu dengan Pak Dewa. Nah, ini Pak Dewa sudah hadir di tengah-tengah kita saat pembelajar. Kita sapa dulu Pak Dewa dan kita tanya dulu nih, bagaimana sih Pak Dewa sebetulnya cerita terpaparnya? Silakan Pak Dewa. Ya, oke, makasih Jessica. Makasih Pak Edi waktunya. Menarik cerita dari teman-teman, dari Pak Bambang, Pak Wandi, kemudian Pak Richard juga ya. Awalnya saya pakai hidroksi itu sejak kenal Pak Edi. Itu udah lebih dari 6 tahun yang lalu. Dan semenjak kenal dengan hidroksi, ini jadi satu andalan, satu-satunya andalan saya nih untuk pergian kemana-mana mesti pakai hidroksi. Jadi satu senjata yang nempel terus di tubuh, di saku celana, saku kemeja gitu ya. Dan itu membawa kepercayaan diri yang tinggi bahwa dengan memakai dan menggunakan hidroksi ini terbukti lebih dari 6 bulan itu tidak terkena. Nah, ketika sama Pak Edi kemarin ke Makassar, kemudian ada kabar kurang baik dari istri bahwa istri positif, itu saya nggak kepikiran sama sekali kalau saya pulang itu saya akan juga bisa kena. Itu nggak ada kepikiran sama sekali. Cuman Pak Edi waktu itu tanya, Pak Dewa kalau pulang ngapain juga di sana gitu kan, pertanyaannya Pak Edi ya. Nah, yang penting saya kuatkan dulu istri Pak, karena COVID kan. Saya sendiri juga takut. Kecuali terkilir, jatuh, apa kecelakaan masih oke lah. Nah, oke lah. Pulang ke Salatiga, 1 hari, 2 hari pasti prokes tuh. Tetap pakai hidroksi, pakai masker. Semua anak-anak saya pakai masker juga semuanya. Dibagi-bagi kamarnya. Yang ini pakai kamar mandi ini, udah pokoknya diatur lah sedemikian rupa. Tapi pada hari ke-3 kalau nggak salah, itu saya udah langsung malamnya itu kerasa demam, terus nggak enak banget rasanya, gelisah, oh ini kena nih. Akhirnya beli antigen, positifnya pun yang T-nya itu kabur gitu. Jadi 2 garis, tapi yang 1 C itu jelas, yang T-nya itu agak kabur gitu. Ya oke. Akhirnya istri itu malah 8 hari udah langsung sembuh, dan dia hanya menggunakan obat, misalnya kalau misalnya dia batuk, dia dapat obat batuk dari puskesmas. Ada obat sakit kepala, pencegah demam gitu dia minum. Tapi yang dia buat yakin dia sembuh itu pakai hidroksi. Jadi pakai nebulizer. Itu 3 kali sehari itu. Nah, itu yang saya amati, wah ini hari ke-8 dia udah membaik lah.
nggak ada gejala-gejala yang luar biasa. Malah saya yang agak luar biasa, gejalanya macam-macam. Dari awalnya demam, kemudian mual yang begitu hebat sampai hari ini juga masih mual, nafsu makan berkurang, yang berat itu nafsu makan berkurang nih. Katanya memang harus makan banyak tapi nggak bisa makan. Tapi tetap dipaksa istri untuk makan terus, makan terus, makan terus. Tapi penciuman, perasaan, rasa itu nggak begitu hilang sama sekali, masih normal sampai hari ini. Nah, 3 hari lalu saya coba untuk tes antigen, hasilnya negatif. Anak-anak hasilnya negatif semua. Jadi setelah itu tinggal nanti saya tunggu setelah isoman selesai baru PCR. Gitu. Tapi yang menjadi pelajaran buat saya adalah saya hampir tidak terpikirkan bahwa saya bisa kena. Dan itu salah sebenarnya. Harusnya kita ini, saya ini misalnya, saya waktu mau pulang, ini rumah ini bukan hanya sekedar rumah, tapi di situ pasti virusnya udah banyak. Udah di mana-mana pasti. Itu saya nggak pikirin. Karena panik, istri positif, saya udah pulang. Akhirnya kena juga. Dan kondisi kesiapan tubuh saya menghadapi COVID tidak lebih baik dari istri saya. Jadi istri saya cepat banget sembuhnya, saya agak lebih lambat dari istri saya. Meski kita berjuang sama-sama, saling menguatkan, dengan hidroksi tentu. Tetap tadi Pak Edi menanyakan juga, masih efektif nggak sih? Kalau saya sih sangat efektif karena misalnya nih ya, saya ada kayak riak nahan di lendir gitu ya, nahan di sini sama di pilek gitu. Itu saya kasih nebulizer hidroksi, nggak ada 5 menit, itu udah cair semua tuh. Cair, lega, selesai. Kalau ada lagi, nebul lagi, hilang. Pakai apa coba kalau nggak pakai hidroksi gitu. Nah ini jadi andalan. Jadi tetap hidroksi menjadi saat ini satu dari, kalau menurut saya ini harus menjadi andalan juga buat kita semua. Gitu. Mungkin itu dulu, Jess. Ya, terima kasih Pak Dewa dan semoga lekas sembuh. Amin. Semangat Pak Dewa. Ya, mungkin Pak Dewa, Pak Edi. akhirnya berapa orang Pak yang kena di rumah Pak? Totalnya. Di rumah itu yang di rumah kan ada 6 orang Pak. Jadi yang kena itu 5 Pak. 5. Jadi ketika saya datang istri saya, terus ada anak saya yang nomor 4. Anak saya nomor 4 itu saya bawa ke lab karena dia udah meriang, sumeng gitu kan. Langsung antigen negatif. Aman. Malah dia sampai hari ini nggak kenapa-kenapa, Pak. Nah, yang lain udah positif semua tuh. Positif. Jadi tapi sudah sembuh Pak Dewa? Yang lain? Ya, sudah anak-anak sudah sembuh? Sudah sembuh, sudah alumni mereka. Oh, sudah graduate ya. Jadi Mas Dewa ini tinggal tunggu graduate lah. Ya, graduation-nya aja. Ya, karena mungkin paling stres Mas Dewanya. Iya. Kawan semua, hati yang gembira, itu obat yang paling baik, manjur. Iya, Pak. Ya, jadi jangan stres. Karena stres itu menaikkan hormon kortisol kita, membuat antibodi kita lemah. Begitu. Ya anyway Pak Dewa, saya pikir sudah bentar lagi udah beres lah ya. Hasil antigennya kan sudah negatif. Ya tinggal batuk ya, isi batuk aja. Iya. Iya, ya. Yang Delta ini kelihatannya hampir semua mengalami batuk yang parah, Jessica. Iya, Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Dewa. Mungkin Pak Edi mau menambahkan terlebih dahulu Pak. Silakan sebelum kita lanjut. Ya, jadi teman Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya kami di hidroksi ini
baru belakangan ini aja kita perwira-perwira kita kena ya. Kita padahal misalnya waktu Bangkalan terjadi peristiwa zona hitam di Bangkalan, kita masih mengirim marketing kita. Ya, kita sebut tim branding untuk pergi ke ada 10 orang yang kita kirim ke Bangkalan. Mereka bahkan ke rumah sakit umum daerah, pergi ke daerah-daerah yang positif. Lalu kita tentu bekali mereka dengan SOP yang benar gitu. Jadi mesti semprot bukan 3 kali sehari karena di zona merah mungkin 5 kali sehari. Pulangnya kita pernah ngirim 2 kali, pulangnya semua di swab dan hasilnya negatif. Jadi tapi selalu pertanyaannya kepada saya pribadi adalah apakah ini hidroksi ini masih efektif? Apakah hidroksi itu perlu kita pertahankan? Buat saya Jessica, hidroksi ini bukan sekedar bisnis, ini bukan. Ini jauh dari bisnis. Ini adalah bagaimana kita membantu negara kita. Ini membantu dari sisi kemanusiaan. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang lain, Pak Bambang, Pak Richard, Pak Suwandi. Kalau Pak Suwandi pasti membela lah, karena beliau nggak kena kan. Ternyata beliau dalam situasi yang begitu parah dia nggak kena. Ya, selanjutnya apa yang kita mesti perbaiki? Ya, sebenarnya mesti ditanya apa yang mereka lakukan sehingga mereka begitu cepat pulihnya. Ini ingat loh, mereka kenanya varian Delta semua kelihatannya. Ya, kenanya varian Delta. Jadi di Salatiga juga lagi marak di Jawa Tengah varian Delta. 87% itu varian Delta. Ya, Richard saya nggak tahu. Tapi kalau dari ciri-cirinya memang wah, luar biasa, batuknya luar biasa. Sehingga saya pikir juga itu varian Delta. Jadi yang kita mesti belajar dari mereka, apa yang mereka lengah lakukan, jangan kita lakukan. Ya, apa yang mereka lose, kita jangan lose. Karena benar teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa varian ini luar biasa menular. Ya, dulu data WHO menyatakan masuk ke sel kita itu perlu 3 sampai 5 hari. Maka dari itu kita selalu mendahului siklusnya dengan minimum 2 hari kita semprot ya matilah. Tapi kenyataannya tadi kayak Pak Richard, dia semprotnya kurang aja, ya dia lakukan semprot 1 hari sekali aja dia masih kena. Jadi kita bisa menunggu mungkin data-data karena kita nggak mampu melakukan itu dari WHO apakah varian Delta ini masuk ke selnya lebih cepat. Jadi kalau saya pribadi puji Tuhan, Jessica saya belum pernah kena. Saya menunggu waktu saya untuk kena. Saya kenapa menunggu waktu saya untuk kena? Pastilah ada lengahnya juga. Semoga itu kita harapkan tidak terjadi. Kalau itu terjadi kita sudah siap. Kita tahu bahwa kita bisa menurunkan kadar. Karena ingat, tingkat keparahan virus ini, kan ada OTG, ada orang dengan gejala ringan, orang gejala sedang, dan gejala berat. Itu semua sebenarnya sudah di tim kita udah pernah hadapi. Jadi kita misalnya dalam gejala berat, itu yang orang sudah nunggu ventilator, nggak dapat ventilator, itu kejadian di Banjarmasin. Ya, saya minta mereka pakai nebulator. Setiap dia sesak, dia pakai nebulator. Setiap sesak pakai nebulator, pakai hidroksi. Nah, 5 hari kemudian sudah negatif. Dan pneumonia-nya udah nggak ada. Ya, jadi kita juga mungkin bisa sharekan nanti satu saat saya akan membuat video tentang pneumonia. Ada beberapa pengalaman mengenai pneumonia. Nah, saya kembali lagi tadi bahwa tingkat keparahan itu sebenarnya sangat ditentukan oleh namanya viral load. Jadi jumlah virusnya di dalam tubuh kita. Ya, teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan mengendalikan dengan hidroksi, ya kita hidroksi ini satu-satunya sekarang yang bisa membunuh virusnya. Memakai masker tidak bisa membunuh virusnya. Jaga jarak tidak bisa membunuh virusnya. Kita divaksin juga tidak bisa membunuh virusnya. Jadi kita melakukan defensif. Cuman yang bisa ofensif itu adalah hidroksi. Yang kita membunuh virusnya, mengurangi jumlah virusnya. Sehingga bisa Bapak Ibu sampaikan tadi, lihat sendiri bahwa meskipun terpapar, tapi gejalanya semuanya nggak berat. Gejalanya paling sedang. Ya, kebanyakan gejala ringan.
Jadi kata kuncinya adalah tadi itu, kita mengurangi, kita membunuh virusnya, mengurangi viral load-nya. Begitu Jessica. Siap, Pak Edi, luar biasa sekali. Ini sebetulnya banyak pertanyaan di dalam chat room-nya nih, Pak. Tapi ada beberapa yang memang sudah terjawab oleh Pak Bambang. Tapi mungkin saya akan bertanya kepada Pak Edi supaya mungkin lebih jelas ya. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Maria. Pak Edi, waktu awal-awal dengan menggunakan hidroksi, kita bisa aman nggak tertular? Kenapa sekarang masih bisa tertular ya, Pak? Terima kasih. Nah itu virusnya bermutasi. Kalau bagi hidroksi, Jessica, biar dia bermutasi berapa ratus kali, berapa ribu kali, tetap akan bisa dibunuh ya. Sebenarnya tidak kata yang tepat bukan membunuh, tapi menginaktifkan. Jadi dengan komposisi kita melepaskan oksigen itu bisa melukai mantel virusnya, envelope virusnya, sehingga virusnya bocor dan mati sendiri. Jadi kita tidak mengenal varian. Cuma problemnya adalah kita mesti merubah SOP. Karena kalau dulu 3-5 hari, mungkin sekarang setengah hari sudah masuk dalam sel. Sehingga sebelum dia masuk dalam sel, kita mesti semprot untuk bisa mencegah. Ya, kemudian lagi mungkin teman-teman pernah menyaksikan video yang saya terbitkan. Saya declare ini, WHO bahkan belum menyatakan ini. Ya, WHO belum menyatakan ini, tapi tahukah teman-teman bahwa sekarang makin aneh, yaitu gejalanya itu justru diare. Jadi Jessica, kita ada satu pengalaman waktu kita punya pengguna sekitar 200.000 orang, ada 20 orang lebih melaporkan mereka tetap terpapar meskipun sudah pakai hidroksi secara rutin. Ya, nah ini yang menjadi kita, kalau yang melaporkan sembuh dari ribuan kita udah bosan. Kita nggak merasa menarik lagi. Mau dokter yang melaporkan sembuh, mau TNI, mau Polri, mau orang biasa, mau perawat, itu kita sudah punya testimoninya semua. Jadi tiba-tiba ada 20 orang melaporkan mereka masih terpapar. Itu saya investigasi satu persatu. Ternyata kita menemukan ada kesamaan. Misalnya mereka semua diare, atau paling tidak ada kram perut di pencernaannya bermasalah. Nah, dari situ misalnya dia tidak kehilangan penciumannya. Waktu banyak yang diantara mereka yang begitu di swab itu masih negatif awalnya, gitu. Kemudian akhirnya menjadi positif. Ada yang akhirnya baru kehilangan penciuman. Lalu kita berpandangan sebenarnya ini masuk adalah melewati makanan dan minuman atau alat makan dan alat minum. Jadi itu masuk ke satu usus sampai esofagus yang menghubungkan tenggorokan kita dengan lambung. Karena menurut data WHO, kalau dia masuk ke lambung, dia mati. Karena asamnya lambung. Virusnya juga kuat. Tapi kita lupa, di atas lambung itu ada satu usus namanya esofagus, dan kita menemukan data-datanya, bahwa di situ ada reseptor ACE2, seperti di tenggorokan dan paru-paru yang membuat dia bisa masuk. Jadi itulah, saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi jauh lebih berbahaya. Menjadi jauh lebih berbahaya karena begitu Anda swab, Anda merasa tidak kena COVID, ya karena hasil swabnya negatif, ya tahu-tahu beberapa hari kemudian, seminggu kemudian, 10 hari kemudian baru positif. Nah begitu dia positif karena dia menjalarnya dari bawah, dari esofagus, dia akan masuk ke paru-paru dulu. Makanya belakangan ini ada berita, oh virusnya makin hebat. 3 hari swab, setelah swab positif, orangnya meninggal dan paru-parunya putih. Ya, kemudian ada lagi berita-berita menyatakan, oh virusnya makin canggih sekarang, bisa menghindari PCR. Lah bagaimana PCR bisa mendeteksi kalau dia di dalam perut? Yang kita ambilkan di tenggorokan, di tempat ada kelenjar air liur kita. Jadi itu teman ini masih sepihak. Baru kita yang mendeklar, tapi kita harus declare ini. Karena ini bisa dengan kita mendeklar ini, kita bisa menolong banyak orang. Kayak saya punya pengalaman, Jessica, 2 hari yang lalu, saya itu tiba-tiba diare. Saya nggak mau tahu banyak, saya langsung buka, saya minum. Dan ajaib, diarenya berhenti. Kira-kira berapa banyak yang Pak Edi minum tuh Pak? Kira-kira 2 sendok makan. 2 sendok makan. Jadi saya sekarang tidak mau beresiko. Ya, saya cerita
dari kejadian kita mendeklar bahwa ini bisa masuknya lewat esofagus, kita telah menolong sekitar 20-an orang. Salah satunya seorang perwira yang bantuin kita di Makassar. Pak Dewa tahu, namanya Pak Nuril. Begitu saya pulang dari Makassar, dia melaporkan dia menggigil, lalu diare. Jadi, tapi kalau kayak gitu kita jeleknya kita nggak bisa dapat data, karena kita pikir ngapain sih data, yang penting kita tolong dulu orangnya. Kalau mau dapat data, mesti kita tunggu sampai swab-nya positif kan. Jadi kita nggak berpikir itu, dari saat itu kita sudah di Makassar ada beberapa orang yang begitu dia kena gejala diare, ya dia langsung minum hidroksi. Dan ingat hidroksi itu Jessica food grade, sehingga nggak masalah diminum. Ya, karena kita belum ditemukan alat swab yang bisa ngambilnya sampai ke usus loh. Panjang amat dia punya sticknya kalau bisa ngambil sampai ke usus kan gitu. Jadi teman Bapak Ibu sekalian, jangan beresiko. Kalau Anda diare atau ada masalah dengan pencernaan tiba-tiba tanpa, jangan cari alasan lain. Jangan gara-gara oh saya makan sambal ini gitu, jangan. Yang pertama Anda lakukan dalam keadaan genting darurat ini adalah ambil 2 sendok hidroksi, minum. Biasanya kalau baru itu langsung besoknya beres. Jadi saya cuma minum sekali itu, besoknya udah beres, saya nggak minum lagi. Saya cuma 2 hari sekali saya mensemprot 10 spray seperti ini, contohnya. Saya telan. Jadi ingat, kita jangan menunggu, karena proses hidroksi begitu bertemu enzim katalase di dalam air liur kita, di dalam mukosa kita, dia dalam 30 detik sudah menjadi air. Ya, dia sudah menjadi air dalam 30 detik. Jadi kita mesti semprot cepat kita telan. Ya, begitu update-nya kira-kira Jessica. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Edi. Mungkin dari sahabat pembelajar apabila masih ada pertanyaan boleh langsung bertanya aja, karena kita masih punya sedikit waktu. Dan Pak Edi, mungkin Pak Edi boleh nggak kasih tips ke kita, misalkan kita ini terpapar positif. Nah, kita tuh kan nggak boleh panik ya Pak Edi ya. Nah, ya. Seharusnya apa nih yang harus kita lakukan kalau misalkan memang kita betul-betul terpapar positif Pak Edi? Siap. Jadi gini, godaan paling besar, ya kalau bagi saya, tapi mohon maaf saya belum pernah mengalami. Nanti saya mungkin akan menunggu waktunya kalau saya lengah. Ya, saya mempersiapkan diri saya untuk saya terkena. Ya, tidak mempersiapkan diri untuk tidak kena. Jadi protokolnya kita mesti siapin. Kita latihan pemadam kebakaran, tapi kita tidak mengharapkan terjadi kebakaran. Ya kan, supaya waktu terjadi kebakaran kita sudah siap. Ya. Nah, itu penting menyiapkan mental. Godaannya kayak Pak Bambang itu sebenarnya kebanyakan adalah dari keluarga, dari teman-teman yang baik hati. Ya, ngirimin menyarankan ini loh, ini baik karena ini baik karena ini, ngirimin ivermectin. Ya kan? Godaannya berat. Lalu nggak tahu mau ngikutin yang mana. Ya, nggak tahu mau ngikutin yang mana. Jadi kebingungan akhirnya biasanya orang tambah bingung, apa aja dimakan bisa tambah parah. Ya, bisa tambah parah. Jadi bagi kami teman-teman sekalian, penyebab pandemi atau sakit ini, kalau kita sebut sakit itu cuma satu, yaitu virusnya masih hidup di badan kita. Ya, yang bisa membunuh cuma 2. Satu adalah sistem imun kita. Jadi ingat kawan, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda bisa bernapas sampai 21 hari, virusnya mati sendiri. Dimatiin sama sistem imun kita. Jadi yang mesti kita perhatikan adalah saturasi oksigen kita. Ya, yang harus kita perhatikan adalah saturasi oksigen. Dan dalam banyak kasus, misalnya orang yang kita belum pernah menemukan orang yang akhirnya mesti pakai ventilator setelah pakai hidroksi nebulator. Belum pernah. Ya, begitu saturasi turun ke 88, di bawah 80 misalnya, di bawah 90, dia begitu pakai nebulator, pasti saturasinya naik. Karena hidroksi melepaskan 35 kali oksigen murni. Begitu bentrok sama mukosa dan di paru-paru kita. Ya, begitu di paru-paru kita itu kenapa kita sesak? Karena sistem imun kita membungkus virus di paru-paru supaya tidak menyebar.
Ya, nah kebetulan hidroksi begitu kita pakai nebulator masuk ke situ, dia akan melepaskan oksigen, mencairkan si mukosa tadi sehingga bisa keluar, kemudian membunuh virusnya. Dan sekaligus tiba-tiba paru-paru mendapatkan asupan oksigen. Jadi tadi siapa yang bilang mungkin pokoknya kalau kita pakai nebulator, kita coba aja pakai oximeter, akan kelihatan, wih langsung naik. Ya, jadi jangan panik, jangan banyak dengarkan. Jadi gini, kita bagi jadi dua. Satu adalah penyebabnya, hidroksi ngurusin penyebabnya, yaitu virus yang masih hidup. Ya, kita bagaimana mematikan virusnya, bagaimana membuat kita punya badan tetap penuh oksigen, ya sehingga bisa survive, bisa lewat. Yang kedua adalah akibatnya. Misalnya kalau batuk tadi, yang belakangan ini batuk, Anda siapkan obat batuk, kawan. Ya, Anda harus mesti siapkan obat batuk karena gejala ini batuknya berat sekali. Ya, yang kedua kalau kita panas ya kita minum paracetamol. Ya, kalau kita sarankan Anda harus siapkan aspirin di rumah. Ya, itu ada dalam paket home care kita itu ada. Banyak yang bertanya sama saya, home care dijual nggak Pak Edi? Enggak. Home care itu project karena ini bukan project bisnis, itu ada project kemanusiaan. Kita membantu orang yang isolasi mandiri. Tapi mohon maaf sampai sekarang saya baru punya dana untuk bikin sekitar 50. Ya, itu Jessica tahu, kita pinjam-pinjamin aja, bergantian. Ya, betul, Pak. Ya, kita tahu, kita bergantian. Dan di dalam situ ada alat-alat yang cukup lengkap. Jadi aspirin tadi adalah karena hampir semua orang-orang yang kena COVID itu mukosanya mengering, itulah sebabnya mengeras. Itulah sebabnya kenapa penciumannya hilang, karena sensor penciumannya itu ketutup oleh lendir dan lendirnya mengental. Ya, jadi nggak bisa mencium lagi. Yang kedua adalah juga darahnya menurut riset adalah mengental juga. Sehingga kalau aspirin kan teman-teman tahu itu obat yang sangat murah, ajaib. Saya menyediakan di rumah nih yang 325 mili. Ini bukan promosi jualan aspirin ya, tapi saya menyediakan. Jadi ini dipakai untuk mengencerkan darah kita dan mengencerkan mukosa. Jadi saya pikir kena COVID nggak masalah kok, nggak sampai 1 juta udah selesai. Gitu, murah kok. Tapi jangan banyak tergoda. Ya, jangan banyak tergoda. Kadang-kadang godaannya lebih berat, apalagi dikirimin obatnya, nggak dimakan nggak enak. Nanti orangnya nanya, ya kan? Dimakan. Ada pengalaman Pak Bambang. Mohon maaf saya harus sebutkan namanya, minum ivermectin berlebihan akhirnya malah muntah-muntah. Gitu. Jadi menurut saya stick aja, tenang aja, hati yang gembira adalah obat terbaik. Jangan stres, ya. Kita tahu ini cuma masalah waktu ya. Kalau kita bisa bernapas sampai kalau gejala misalnya kami membagi orang tanpa gejala kalau pakai hidroksi itu biasanya 2-3 hari udah beres. Karena virusnya masih di permukaan, belum masuk ke sel. Orang yang gejalanya sedang, sudah demam, ya gejalanya ringan, sudah sedang, artinya sudah mengalami demam, tapi belum sesak, ya belum sesak, itu gejala ringan. Itu biasanya 5-6 hari setelah pakai hidroksi. Jadi gini, teman ingat bahwa virusnya masuk ke sel, memperbanyak diri, akan keluar lagi untuk menginfeksi yang lain. Begitu dia keluar, kita semprot hidroksi setiap jam, dia matiin. Dengan 2 maksud. Satu adalah mematikan virusnya, yang kedua adalah maksudnya adalah supaya kita tidak menulari orang lain. Ya, itu biasanya 5-6 hari source di dalam selnya sudah habis. Sehingga 2 hari kemudian sudah negatif. Kemudian yang ketiga yang gejala sedang adalah dia sudah merasakan sesak. Ya, saturasi oksigennya sudah turun. Ini artinya adalah virusnya sudah masuk ke paru-paru. Nah, bagi yang tadi, yang gejala sedang tadi, saya juga sarankan pakai deh nebulator 1 hari 2 kali, 3 menit aja. Ya, itu untuk menjaga batas. Kalau virusnya masuk kita matiin, jangan sampai terjadi keparahan di paru-paru. Ya, yang ketiga tadi itu yang sudah merasakan di paru-paru itu berarti virusnya sudah masuk. Itu kita semprot, nggak akan ada gunanya, nggak nyampe. Jadi kita mesti dapat bantuan satu alat yang namanya nebulator. Ya. Nebulator. Jadi ini bisa mengecilkan virusnya menjadi hidrooksinya menjadi molekulnya mengecil sehingga
jadi kabut sehingga bisa kita mengikuti napas kita masuk ke ujung paru-paru. Ya, bisa membunuh virusnya. Nah, ini kita sarankan kalau bagi yang sudah merasakan sesak napas, setiap sesak pakai. Setiap sesak pakai, nggak usah peduli. Nggak akan ada masalah. Kalau nanti, oh saya iritasi di hidung Pak, iritasi di hidung itu kecil. Jalanin aja terus. Biasanya kalau kita memang di peredaran darah kita di hidung itu dangkal. Sehingga begitu kita banyak pakai nebulator, dia akan sedikit ada iritasi sehingga dia ada 1-2 tetes darah. Pengalaman kita lanjutkan aja, itu nggak masalah. Mimisan gampang diurusin daripada kena COVID ya. Gitu. Setuju, Pak. Nah, yang keempat adalah tadi orang sudah perlu ventilator. Kita punya cuma satu pengalaman, terserah. Kita cuma punya satu pengalaman di Banjarmasin. Begitu dia, karena nggak ada pilihan. Waktu itu mau tunggu ventilatornya nggak ada. Jadi saya ingatkan lagi teman, bahwa saat ini Anda tidak bisa expect Anda mesti ke rumah sakit. Karena seluruh rumah sakit penuh. Ya, bisa mati di UGD. Jadi saya menyarankan Anda untuk bersiap-siap. Kita latihan kebakaran. Kita bisa lakukan di rumah. Kita tidak harapkan kebakaran itu terjadi, tapi kita siap menghadapi kalau manakala itu terjadi. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang Anda harus ini, ya, regulator. Kita nanti, Jessica, kita juga sekarang tahu kekurangan oksigen di Indonesia. Kita juga bikin satu produk yang kita modifikasi, mungkin bulan depan, tapi masih sedikit, masih sekitar 50 unit aja yang kita masukin, namanya oksigen concentrator, yang bisa ada nebulatornya. Jadi itu menurut saya daripada susah cari oksigen, nanti ada alat yang colok listrik kita dapat oksigen. Gitu. Jadi saran saya, teman, situasinya tidak baik, ya. Jangan expect ada rumah sakit. Jadi marilah kita bersiap. Marilah kita bersiap karena hari-hari ini setiap hari kemarin tuh 555 orang yang meninggal. Satu malam. Ya, saya sungguh kesulitan. Saya curhatnya gini, Jessica. Saya kadang-kadang saya merasa saya menggantikan peran Tuhan. Misalnya gini, saya punya alat kayak gini yang COVID Eliminator yang bisa mengejar virusnya sampai ke ujung paru-paru. Kita cuma punya 2 unit. Biasanya saya pakai sendiri nih. Karena pertahanan kita nggak mau sampai nggak ada. Karena tim kita ada yang kena juga, ya. Kita bertahan. Kemudian ada teman-teman, kan ada 1 unit lagi. Ada teman-teman yang bilang, Pak, saya dong kasihan dari Polda. Nanti ada teman lagi. Jadi kok jadi hidup saya ini begini? Saya mesti memilih seperti Tuhan. Siapa yang saya bantu gitu? Ini sangat tidak enak sekali, teman. Jessica, sangat tidak enak. Playing God itu sangat nggak enak sekali. Di sebelah kita kalau mau kita bisa bantu semua. Tapi kita nggak bisa. Jadi ya saya pikir kalau kita bersama, kita bareng-bareng, kita bisa lakukan. Tapi kalau sendiri ya nggak ada artinya juga. Jadi teman Jessica ingat, playing God itu nggak enak. Betul nggak enak. Jadi bingung, mau dikasih si A, si B gimana? Gitu. Gitu dulu Jessica ya. Ya tadi kalau yang keempat tadi yang sudah parah, kita coba satu pengalaman. Kalau apa boleh buat, Anda mesti pakai nebulator. Setiap sesak pakai. Nah itu udah ada pengalaman 5 hari seminggu kemudian jadi negatif dan paru-parunya bersih. Siap, Pak Edi. Tentunya saya rangkum sedikit ya Pak ya. Yang harus kita persiapkan itu adalah persiapan mental tentunya. Terus juga kita harus memperhatikan saturasi, menyiapkan aspirin. Mungkin untuk aspirin ini Pak Edi ada rekomendasi mesti berapa kali diminum dan semacamnya Pak Edi? Nah, aspirin yang kita sarankan adalah yang ini, yang 325 mili, ya. Tapi ini agak susah dicari. Di online banyak. Ya, tapi kalau di apotek itu sediakan aspirin itu buat kardioaspirin. Dia cuma 80 mg. Ya, 80 mg daripada nggak ada, beli aja mungkin sekali minum 4 biji. Itu 2-3 kali sehari. Siap, Pak Edi. Dan tentunya yang paling penting itu adalah bahagia ya, Pak ya. Bahagia. Ya, hati yang sehat. Hati yang sehat. Hati yang senang. Ya. Siap. Dan juga hidrooksi.
kalau bisa juga kita harus menyiapkan nebulator ya Pak ya. Ya, Nah, ini ada pertanyaan Pak Edi yang belum terjawab. Ini Pekanbaru dengan siapa ya, Pak? Maksudnya kalau mau beli dari Pekanbaru, Pak Edi. Ini ada pertanyaan dari Pak Iskandar. Pekanbaru, Pak Iskandar, kebetulan kita belum punya main distributor di Pekanbaru. Kalau Bapak berminat bisa kontak kami, Pak. Kami sangat senang sekali. Kami perlu tangan-tangan untuk bisa membantu kami, Pak. Jadi itu di Pekanbaru kita belum punya jaringan ke sana. Jadi semoga Pak Iskandar bisa membantu di sana. Begitu Jessica. Siap, terima kasih Jadi Pak Edi. sementara Bapak bisa beli online, bisa beli di official store kami, ada di Shopee, ada di Tokopedia. Dan banyak kok kalau di e-commerce yang jual hidroksi. Oke, ini kalau saya lihat dari chat room, ini ada satu pertanyaan lagi, ada saran merek nebulizer kah? Enggak ada masalah nebulizer, tapi sekarang jadi mahal. Dulu nebulizer kayak gini ini cuma 170.000, ya. Gara-gara COVID sekarang kosong, ini kira-kira 350.000 sekarang. Jadi pakai yang begini atau ini yang pakai ultrasonic, ya, portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ada satu lagi namanya kompresor nebulizer. Dua-duanya bisa dipakai. Ya, komputer nebulizer cuman sedikit lebih mahal, 600-700.000. Ya, tapi biasanya lebih tahan lama. Gitu Jessica. Jadi yang penting Bapak Ibu sekalian harus ada nebulator di rumah dan hidroksi. Persiapan ya Pak ya. Persiapan. Karena satu-satunya yang bisa membunuh virusnya sampai ke ujung paru-paru ditambah alat nebulator untuk memasukkannya adalah hidroksi. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Edi. Sahabat pembelajar, apakah masih ada pertanyaan? Apabila sudah tidak ada pertanyaan, ternyata tidak. Oh, ini ada pertanyaan. Kalau mau ini komentar dari Bu Megawati. Kalau mau simple, merek mesh yang besaran pakai Omron. Saya punya 2 merek itu sih di rumah. Wah, luar biasa sekali Bu Megawati. Terima kasih atas komentarnya. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, ternyata tidak terasa Pak Edi, sekarang sudah jam 8:30 lewat. Terima kasih atas pencerahannya, luar biasa sekali Pak Edi. Tentunya dengan yang lain ya, ada Pak Bambang, ada Pak Suwandi. Jessica, yes, boleh Pak. saya minta satu pendapat teman-teman closing ya, Pak, dari boleh, Pak Bambang, Pak Suwandi, Pak Richard, dan Pak Dewa. Silakan. Pertanyaannya masih seperti tadi, ya, teman. Saya tahu ini bukan buat bisnis kita. Ini untuk kemanusiaan. Menurut Anda layak nggak kita perjuangkan lagi? Ya, ini perwira hidroksi layak nggak? Efektif nggak kita perjuangkan lagi? Ya, apakah begitu. apakah kita efektif nggak untuk kita perjuangkan lagi? Mungkin boleh dijawab, dimulai dari Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya, masih Pak, masih layak diperjuangkan. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Kita lanjut ke Pak Suwandi. Silakan Pak Suwandi. Apakah masih layak Pak Suwandi menurut pribadi Pak Suwandi sendiri? Ya, menurut saya, karena saya sudah pakai hidroksi selama 1 tahun, ini sangat layak. Karena saya sering membantu orang, sering menyembuhkan orang. Karena hidroksi. Ya. Jadi harus dibantu supaya orang-orang itu bisa lebih mengenal hidroksi sehingga bisa menjaga dirinya jangan sampai kena COVID. Itu saya. Terima kasih Pak Suwandi. Ya. Kita lanjut lagi ke Pak Richard. Bagaimana Pak Richard? Pak Richard belum menjawab. Kita lanjut dulu ke Pak Dewa. Silakan Pak Dewa. Menurut Pak Dewa bagaimana? Menurut saya sangat layak. Harus diperjuangkan dan terus dikembangkan Pak Edi. Karena ini simple, powerful. Gitu. Luar biasa sekali. Pak Richard, apakah sudah kembali? Bagaimana Pak Richard menurut Pak Richard? Sepertinya Pak Richard belum ada, Pak Edi. Oke. Jadi sudah masuk ya, sorry. Oh ya. Sudah masuk ya. Udah, silakan Pak Richard. Menurut Pak Richard, apakah masih layak Pak Richard untuk kita perjuangkan? Apanya? Hidroksi. Hidroksi, Pak.
Maaf, Mas. Kalau saya yang tadi saya sekali tadi bilang bahwa saya lalai ya. Saya kecolongan karena bukan nggak mau pakai. Saking confidence-nya, saya sampai lupa. Teman-teman tuh kalau saya di kantor nggak pakai itu bilang kamu nggak mau pakai ya. Saya cuma menghargai mereka. Ya karena kita ya salah ya, maksudnya saking percayanya. Saya selalu bilang pada teman-teman, hidroksi bukan obat dewa. Tapi saya yakin saya sudah dari awal ketemu Pak Edi, besoknya 2 hari lagi saya sudah bantu sepupu saya yang di rumah sakit 1 sama yang di rumah sembuh dalam 5 hari. Kemudian mau launching bulan 9, kurang 3 hari mau launching dijual, saya kasihkan teman pegawai teman saya. Di rumah sakit sudah sesak nafas, sudah tidak pakai ventilator, dokter sudah angkat tangan. Setelah pakai 3 hari sudah bisa tersenyum. Kami bangga bahwa bisa bantu, walaupun kakak dari teman saya itu dokter, dia bilang masih hoak. Saya bilang nggak apa-apa hoak, yang penting saya sudah selamatin pegawainya kakakmu. Dan yang terakhir di depan saya adalah keponakan saya, waktu Imlek itu kena COVID. Saya cuma suruh dia isoman di apartemen, dia begitu pakai hidroksi, besoknya penciuman sudah timbul, hanya minum UC 500 sama hidroksi sama vitamin biasa. 4 hari kemudian PCR negatif. Varian Delta ini informasinya gampang menular, sebetulnya juga gampang sembuh. Tergantung jangan sampai kita yang ada komorbid. Nah, kalau hidroksi ini layak sebagai pendamping ya, kita nggak ngomong obat dewa tapi pendamping. Jadi kita nggak sampai parah, tapi kita bisa mengendalikan, mungkin hanya panas sebentar, ya pasti cepat atau lambat kita pasti kena. Tapi kita bisa jagalah itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Richard. Ini sudah banyak juga yang berkomentar, Pak Edi, super layak, setuju. Super layak, sangat layak. Selama ini 1 tahun sudah hidup beraktivitas dengan hidroksi. Harus tetap diperjuangkan. Wah, luar biasa sekali Pak Edi. Mungkin sebelum saya tutup, saya ingin meminta Pak Edi untuk closing statement. Pak Edi, silakan. Ya teman, seperti kata tadi, jadi perwira-perwira pejuang-pejuang hidroksi yang hari ini sayapnya lagi terluka, ya. Ini masing-masing saya pikir sudah menyelamatkan ratusan orang. Ya, Pak Suwandi mungkin sudah menyelamatkan 500-an orang ada. Ya, Pak Richard juga nggak kalah banyak. Pak Dewa juga begitu, meskipun Pak Dewa baru ya di Jawa Tengah, tapi sudah menyelamatkan juga banyak orang. Kalau Pak Bambang itu adalah co-inventor hidroksi. Jadi bersama saya dari awal, orang yang percaya bahwa apa yang kita lakukan ini sudah di jalur yang benar. Jadi terima kasih Pak Richard, Pak Suwandi, Pak Bambang, Pak Dewa. Kita harus kobarkan terus semangat ini. Bahkan teman, saya baru kembali dari Makassar, Pangdam di sana, mantan Kabinda di Jawa Timur, itu menyatakan kalau Pak Jokowi hari ini mengendorse hidroksi, menyatakan hidroksi sebagai bisa membantu COVID, maka pandeminya akan hilang dari Indonesia. Ya, COVID akan hilang dari Indonesia. Saat itu juga beres. Itu adalah kepercayaan seorang Jenderal Bintang 2, Maijen Syafiei, yang mantan Kabinda di Jawa Timur, yang waktu membidani BPOM kita, izin BPOM kita, beliau yang bantu. Ya, jadi membawa kita waktu itu juga ke UNER untuk mencoba melakukan uji klinis. Tapi ya akhirnya kita harus menghadapi bahwa kita punya izin, disarankan lebih baik di kosmetik, mouth freshener spray daripada obat. Karena 4 regimen obat yang kerjasama BIN dengan UNER sampai sekarang izin edarnya tidak keluar. Ya, itu powerful loh. Kalau BIN itu adalah institusi yang langsung bertanggung jawab ke presiden.
Ya, sekarang sudah undang-undang yang baru, jadi dulu ada Menko Polhukam, sekarang enggak, langsung tanggung jawab ke Presiden. Tapi ini adalah perjuangan hari ini melihat teman-teman sakit tapi masih bersemangat, membuat saya juga harus lebih semangat. Ya kawan, kami informasikan kita sekarang sedang menjajaki dengan salah satu anggota DPR Jakarta akan mengadakan misalnya satu RW ada 8.000 orang kita kasih semua. Kita mau minta satu RW yang paling merah, paling hitam. Jadi kita akan coba untuk supaya kita bisa hijaukan. Dengan demikian karena ini terjadi di DKI, di ibu kota, mungkin bisa menarik atensi dari presiden kita. Jadi kita harapin begitu. Doakan kami karena ini juga dibantu oleh BTP Foundation, ya. Doakan kami supaya ini bisa berlangsung baik, teman. Akhir kata saya sampaikan, tetap simulasi bahwa Anda satu saat bisa kena COVID. Anda harus siap. Waktu kena COVID, Anda tidak gopoh, tidak bingung, tidak galau, ya. Panik. Tidak panik. Tidak panik, ya. Pak. Anda harus mensimulasi itu. Anda harus membayangkan seperti itu. Sehingga manusia adalah pemenang. Dalam sejarah pandemi, kita selalu menjadi pemenang. Jadi jangan khawatir juga. Ya, terima kasih. Saya doakan semua tetap sehat, bebas COVID. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi dan Pak Bambang, Pak Suwandi, Pak Richard, dan juga Pak Dewa, dan sahabat pembelajar yang lain yang telah hadir di tengah-tengah kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sudah waktunya kita untuk berpisah. Kita akan bertemu lagi, mungkin nanti kita akan atur lagi dengan Pak Edi, dan tentunya tema yang tidak kalah luar biasa dari hari ini ya Pak Edi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sahabat pembelajar, tetap sehat dan tetap semangat, tetap bahagia. Betul kata Pak Edi, kita harus mempersiapkan juga. Terima kasih sekali lagi, salam sehat luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semua.